dan juga TCP/IP merupakan dua model referensi yang digunakan dalam jaringan komputer. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengorganisasi komunikasi antar perangkat di dalam jaringan, tetapi keduanya memiliki asal-usul yang berbeda. Model OSI layer dikembangkan oleh International Organization for Standardization pada 1984, sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Seiring dengan perkembangan teknologi, TCP/IP menjadi protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer, sementara OSI layer masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus. Saat ini, penggunaan TCP/IP masih mendominasi sebagai protokol untuk mengirim dan menerima data di internet di Indonesia. Open System Interconnection atau disingkat dengan OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Kemudian TCP/IP merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di jaringan internet atau menentukan bagaimana perangkat bertukar data di internet. TCP mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat membuat saluran komunikasi, mengatur bagaimana pesan harus dipecah menjadi paket-paket dan disusun kembali. IP mendefinisikan bagaimana menangani dan merutekan setiap paket dan memastikan paket mencapai tujuan. Baik, selanjutnya mengenai perbandingan antara OSI layer dan TCP/IP. Di sini terdapat 3 perbandingan, yaitu yang pertama berdasarkan layernya. OSI layer terdapat 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer saja, yaitu application layer, transport layer, network layer, dan juga link layer. Nah, setiap layer-layer tersebut memiliki tugas dan fungsi berbeda, namun saling terkait satu sama lainnya. Ada beberapa layer pada OSI layer yang dianggap memiliki tugas yang hampir sama dan kemudian digabung menjadi satu layer pada TCP/IP. Contohnya yaitu pada data link layer dan physical layer pada OSI layer akan digabungkan ke dalam link layer pada TCP/IP. Lalu, untuk network layer ada pada OSI layer akan dikenal dengan internetwork layer pada TCP/IP. Lalu untuk transport layer pada OSI layer akan tetap dan dengan nama yang sama serta fungsi yang sama pada TCP/IP. Sedangkan untuk application layer, presentation layer, dan session layer pada OSI layer akan digabung menjadi satu dalam application layer pada TCP/IP. Yang kedua berdasarkan fungsi layernya. Pada OSI layer, application layer yaitu berfungsi sebagai aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer dan mengacu pada suatu aplikasi. Lalu untuk presentation layer berfungsi untuk enkripsi serta mendefinisikan format data. Yang ketiga, session layer yang mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan atau session. Yang keempat yaitu transport layer yang berfungsi melakukan multiplexing terhadap data dan mengurutkan suatu data. Yang selanjutnya, network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan pengiriman data. Pada layer ini didefinisikan pengelamatan jalur pengiriman data atau routing. Selanjutnya untuk data link layer mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu physical layer yang berguna untuk mengatur bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Sedangkan pada TCP/IP, application layer yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP.
Lalu pada transport layer berfungsi untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connected oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Lalu selanjutnya internet network layer yang bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Dan yang terakhir yaitu link layer yang berfungsi untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai protokol-protokol yang ada dalam setiap layer atau lapisan pada kedua model, yaitu OSI layer dan TCP/IP. Sebelumnya, protokol sendiri merupakan aturan-aturan yang mengatur komunikasi antar pihak, seperti identitas pengirim dan penerima, bahasa yang bisa digunakan dan tata bahasanya, kecepatan dan waktu pengiriman serta respon, dan konfirmasi atau penerimaan sesuatu yang disebut dengan acknowledgement. Protokol jaringan mendefinisikan format dan sekumpulan aturan logikal untuk pertukaran pesan atau komunikasi antar perangkat. Setiap protokol memiliki fungsi, format, dan aturan berkomunikasinya masing-masing. Setiap layer memiliki protokol data unit atau yang disingkat dengan PDU, yaitu penggambaran paket data yang ditransmisikan melalui jaringan untuk setiap layer dengan menambahkan informasi header dan trailer yang mengandung informasi berupa alamat pengirim dan penerima, ukuran data, dan lain-lain, yang setiap layernya memiliki PDU yang berbeda-beda. Dimulai dari OSI layer, dalam model ini terdapat 7 layer yang masing-masing memiliki PDU dan protokol yang berbeda. Pada application layer, PDU-nya berupa data, dan protokolnya yaitu ada HTTP, HTTPS, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, SSH atau Secure Shell, dan lain-lain. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol mendefinisikan protokol dalam melakukan suatu request serta respon antar klien dan server. Sedangkan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure yang akan mengamankan suatu proses untuk mentransfer suatu data. Pada presentation layer, PDU-nya berupa data dan protokolnya yaitu ada ASCII, SSL atau Secure Socket, dan lainnya. ASCII atau American Standard Code for Interchange yaitu suatu standar kode yang digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian biner dan merupakan format yang umum untuk file teks pada sebuah komputer. Session layer, PDU-nya berupa session data dan protokolnya yaitu NFS atau Network File System, SMB atau Server Message Block, RTP atau Real Time Transport Protocol, dan NetBIOS sebagai suatu penyiaran pesan yang akan memungkinkan user mengirim pesan tunggal ke komputer atau perangkat yang terkoneksi. Selanjutnya ada transport layer, PDU-nya berupa datagram atau segmen, dan protokolnya yaitu ada TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, yang didefinisikan sebagai penyedia modus datagram komunikasi suatu komputer paket switch dalam lingkungan sekumpulan jaringan komputer yang berhubungan. Selanjutnya yaitu network layer, PDU-nya berupa paket dan protokolnya yaitu ada IP atau Internet Protocol yang mentransportasikan atau mengirim data melalui jaringan untuk dikirimkan pada tujuan yang sesuai atau ditentukan. Data link layer, PDU-nya berupa frame dan protokolnya yaitu ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode, yaitu protokol yang mengelola dan mendukung transfer data yang efisien dan cepat dengan melalui jaringan ATM. Dan yang terakhir yaitu physical layer, PDU-nya berupa bits dan protokol yang digunakan bergantung pada perangkatnya, dapat berupa USB, DSL, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada model kedua yaitu TCP/IP. Dalam model ini terdapat hanya 4 layer yang masing-masing memiliki PDU dan protokol yang berbeda. Pada application layer, PDU-nya berupa data
dan protokolnya yaitu ada HTTP, HTTPS, DNS atau Domain Name System, SMTP, POP3 atau Post Office Protocol, dan lain sebagainya. Pada transport layer, PDU-nya berupa segments, dan protokolnya secara umum ada dua, yaitu TCP dan BGP. Pada internet layer, PDU-nya berupa paket, dan protokolnya itu ada IP version 4, IP version 6, ICMP version 4 atau Internet Control Message Protocol, ICMP version 6, OSPF atau Open Shortest Path First, NAT, Network Address Translation, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Network Access Layer, PDU-nya berupa frame, dan protokolnya yaitu ada Ethernet, WLAN atau Wireless Local Area Network, ARP atau Address Resolution Protocol, dan sebagainya. Nah, itu dia beberapa protokol tiap layer pada masing-masing model jaringan OSI layer dan TCP/IP. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya capture proses pengiriman data di jaringan pada situs web yang menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Yang pertama, saya akan menganalisis situs web yang menggunakan protokol HTTP. Caranya yaitu buka Wireshark, kemudian masuk ke bagian Wi-Fi. Nah, selanjutnya, buka situs web yang akan dituju. Pada pengujian pertama ini dilakukan terhadap website mysql.p-integration.com. Nah, selanjutnya linknya di-copy. Untuk mengetahui IP website tersebut, saya akan mengeceknya di command prompt, yaitu dengan cara ketik ping spasi link yang tadi sudah kita copy, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah tampil IP yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu kita copy lagi. Setelah IP muncul, kembali lagi ke Wireshark untuk mencari IP website tersebut dan temukan IP-nya yang sama persis. Nah, karena di sini ada banyak sekali, kita bisa mencarinya dengan cara ketik ip.tst sama dengan 2 kali, kemudian paste IP yang tadi kita sudah copy. Nah, kemudian setelah menemukannya sama persis, kita cek salah satu dengan klik 2 kali. Nah, di sini tampil 4 layer, yakni yaitu frame yang merupakan application layer, Ethernet yang merupakan data link layer, Internet Protocol version 4 yang merupakan Internet Network layer, dan Transmission Control Protocol yang merupakan transport layer. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap jenis dan jumlah layernya, maka dapat disimpulkan bahwa protokol HTTP yang diuji menggunakan website mysql.p-integration.com termasuk model jaringan TCP/IP. Nah, di sini juga dapat kita lihat protokol-protokol yang digunakan. Nah, selanjutnya, saya akan menganalisis situs web yang menggunakan protokol HTTPS. Caranya sama seperti tadi, yaitu buka Wireshark, kemudian masuk ke bagian Wi-Fi, lalu buka situs web yang akan dituju. Di sini saya menggunakan website Iganesa. Nah, kita copy linknya, kemudian cek IP-nya di command prompt. Setelah IP muncul, kita kembali lagi ke Wireshark.
dan cari. Kemudian di sini klik 2 kali. Nah, di sini juga terdapat 4 layer sama seperti protokol HTTP sebelumnya, yakni yang pertama ada frame yang merupakan application layer, Ethernet yang merupakan data link layer, Internet Protocol version 4 yang merupakan Internet Work layer, dan Transmission Control Protocol yang merupakan transport layer. Di sini juga terlihat portnya 443, yakni merupakan port dari protokol HTTPS. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap jenis dan jumlah layernya, maka dapat disimpulkan bahwa protokol HTTPS yang diuji menggunakan website Undixa termasuk model jaringan TCP/IP. Baik, kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu model OSI dan TCP/IP merupakan dua model referensi yang digunakan dalam jaringan komputer. OSI atau Open System Interconnection digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol yang berfungsi untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Sedangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di jaringan internet atau menentukan bagaimana perangkat bertukar data di internet. Pada OSI terdapat 7 layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan pada model TCP/IP terdapat 4 layer, yaitu link layer, internet work layer, transport layer, dan application layer. Perbedaan jumlah layer pada kedua model tersebut dapat terjadi karena kedua model ini memiliki pembagian tugas yang berbeda pada tiap layernya. Setiap layer pada kedua model tersebut terdapat suatu PDU atau Protocol Data Unit dan memiliki protokol-protokol lagi di dalamnya. Berdasarkan tes uji menggunakan WERSAC, hasil dari pengujian menggunakan protokol HTTP dan HTTPS, yaitu kedua protokol tersebut termasuk ke dalam model TCP/IP karena memiliki 4 layer, yaitu application layer, transport layer, internet work layer, dan link layer. Nah, sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.